kabar adik? Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Semuanya sehat? Terima kasih ya Kak Sarja ya. Iya, sehat, kita senang ya. Nah, karena kita juga ada teman. Kita tidak hanya berdua loh kakak. Iya, kita panggil yuk. Ya, 1, 2, 3, Kak Indra. Halo. Iya, jadi hari ini kita akan beribadah bersama Kak Indra. Trik, 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 trik. Iya. Kak Indra balik lagi ya? Boleh kakak, terima kasih Kak Indra. Nah, oke sekarang kita mau ajak adik-adik untuk berdiri. anak-anak ini semuanya berdiri semuanya yang di rumah udah berdiri. Kita udah mulai Kalian berdiri. sudah berdiri semua Kak Sarja. Oh iya, udah berdiri semua. Kita mau nyanyi apa Kak Sarja? Kita hari ini mau nyanyi 2 lagu Kak. 2 lagu sekaligus ya? Iya, Di medley ya? Iya. Oh, lagu apa itu Kak? Yang pertama, hari ini harinya Tuhan. Dan yang berikutnya, Lagu Jalan Serta Yesus. ya, Jalan Serta Yesus. Kita dengarkan sama-sama ya. Musik. Senang sekali Kak. Senangnya. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Masih tetap berdiri Kak? Adik-adik capek nggak? Saya capek. Iya. Tidak dong, pasti enggak. Iya. Oke, adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam ibadah dan kita akan berdoa bersama. Adik-adik lipat tangannya. Lipat tangannya tuh yang di ujung sana, Kak Sarja lihat masih ada tuh. Iya, pintar semua. Lipat tangannya. Tutup matanya, kita akan berdoa. Berdoa karena ikutin Kak Sarja ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Hari ini Hari ini kami senang sekali kami senang sekali karena kami bisa kembali berkumpul bersama teman-teman bersama teman-teman dalam ibadah dalam ibadah Impa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah kami ya, berkati ibadah kami ya, agar kami senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wah, semuanya berdoa. Berdoa ya, Sarja. Nah, masih tetap berdiri ya. Sekarang kita mau nyanyi apa? Karena tahu nggak? Mau nyanyi bermacam-macam anak. Wah, di mana? Di seluruh dunia. Musik. Macam-macam anak seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, hitam atau berbeda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Sekali lagi Kakak Ita.
Ada masih banyak ya lagunya. Banyak, tapi lagu ini kita pakai gerakannya kakak ya. Siap-siap. Lagunya apa Kak Sarja? Lagunya judulnya K A S I H. apa? Kasih. Kasih. Kita Iya. panggil musik. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih Ulang lagi. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih itu sahabat Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus Oh, Kak Ane masih suka marah-marah? Tidak kakak, nggak boleh marah-marah Saya ya. juga tidak, nggak boleh. Harus apa kak? Kasih. Sabar. Seperti Tuhan Yesus sangat sabar kepada kita. Betul sekali. Iya. Nah, adik-adik udah boleh duduk nih. Ya, kita Ya. boleh semuanya duduk yang ada di rumah. Ya. Sekarang kita mau ngapain Kak Sarja? Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, jangan lupa juga adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Diambil Alkitabnya semuanya. Iya. Juga alat tulisnya kan Alat ya. tulisnya juga. Iya. Tapi sebelum kita menyanyi lagu berikutnya, adik-adik sudah siap semua ya? Sudah siapkan Alkitabnya, alat tulisnya. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan dengan satu lagu judulnya Selidiki Aku. Musik. Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi adik-adik. Nah, semua udah siap kan mau mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita mau buka dulu yuk Alkitabnya. Kita buka di Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Coba, pasti semua udah tahu dong Yesaya ada di mana? Ada di Perjanjian Lama. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Sudah semua? Ya, biarin Alkitabnya terbuka, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami walaupun hanya lewat YouTube ya Bapak, tapi kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah. Buka hati kami agar kami dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Agak panjang tapi kita baca pelan-pelan aja. Oke? Semuanya harus baca Alkitabnya ya di rumah ya. Sekarang kita baca Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa kira-kira adik-adik yang pernah beribadah di GSG lantai 3? Kalau dulu yang ibadah di GSG lantai 3 itu ada kelas besar atau kadang-kadang juga kelas kecil, ya, berganti-gantian. Terus siapa yang pernah merasakan ibadah di GSG lantai 2? Wah, kira-kira masih ingat nggak ya? Kalau di sini gambarnya ada adik-adik yang dulunya kelas kecil. Kalau sekarang pasti udah ikut ibadah kelas besar ya. Kalau dulu kelas kecil, wah di gambar ada Melody nih. Ada Tania juga. Ada siapa lagi ya? Wah, Shalom. Ada Shalom di situ. Terus ada Krista Kristi. Ya, ini yang kembar nih, Krista Kristi. Siapa yang ingat teman kita namanya Krista Kristi? Terus ada Viel. Ada juga Zepa. Ya, kita udah lama nggak beribadah di gereja lagi ya. Nah, terus siapa yang ingat kita kalau ibadah gabungan,
kita ibadahnya di dalam gedung gereja. Wah, siapa yang ingat waktu kita ada acara-acara Natal atau Paskah, kita gabung di gedung gereja. Dulu rasanya biasa ya adik-adik, kita main-main di halaman gereja, kita ibadah di dalam gedung gereja. Tapi sekarang rasanya berharga karena kita susah untuk pergi ke gereja. Tapi apakah kita bisa beribadah lagi di gereja? Nah, dalam bacaan kita hari ini ada jawabannya adik-adik. Tapi sebelumnya kita coba ingat-ingat dulu siapa itu Yesaya ya. Nah, Nabi Yesaya itu adalah seorang Nabi Yehuda. Dia melayani bangsa Israel itu selama 40 tahun. Nabi Yesaya itu hidup di zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Wah, lama sekali. Nah, nama Yesaya itu artinya keselamatan dari Tuhan. Kira-kira minggu-minggu lalu adik-adik ingat nggak ya siapa nabi yang namanya juga berarti keselamatan? Ada yang ingat? Ya, namanya Nabi Hosea. Seperti Nabi Hosea, Nabi Yesaya juga memperingatkan bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan karena terpengaruh bangsa Asyur yang suka menyembah berhala adik-adik, menyembah patung-patung. Nabi Yesaya itu memperingatkan bangsa Israel, jangan menyembah berhala dan patung-patung. Karena bangsa Israel tidak setia, maka mereka dihukum dan dibuang ke Babel. Tapi sekali lagi Tuhan itu sangat baik. Melalui Nabi Yesaya, bangsa Yehuda Tuhan akan pulihkan dan ampuni dan diselamatkan. Jadi bangsa Israel itu diselamatkan dari hukuman, dari dosa, dari kematian, dari belenggu dan pembuangan. Tapi ada syaratnya adik-adik. Apa syaratnya ya? Mereka harus kembali setia. Nah, kalau bangsa Israel kembali setia, itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Setia dalam apa? Nah, kalau di bacaan kita itu setia taat pada perintah Tuhan, membela keadilan. Lalu setia beribadah kepada Tuhan. Terus setia juga tidak berbuat jahat atau berbuat dosa. Dan yang terakhir di dalam bacaan kita itu setia melayani Tuhan. Nah, seperti tertulis di bacaan kita hari ini, itu di ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan yang tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Nah, jadi sudah dikatakan di dalam Alkitab bahwa yang mengikut dan setia akan diselamatkan. Keselamatan untuk siapa ya? Nah, keselamatannya itu untuk orang-orang yang setia
Tuhan menjanjikan diberikan kepada orang yang sudah mengenal Allah. Tapi tidak hanya itu adik-adik. Orang yang belum mengenal Allah, tapi dia mau setia kepada Allah, itu juga akan diselamatkan. Juga orang yang lemah. Bagi umat Tuhan yang setia akan berbahagia dalam rumah Tuhan. Itu yang dijanjikan dalam Alkitab. Jadi kira-kira apakah anak-anak atau kita semua bisa beribadah lagi di dalam gereja? Pasti bisa. Tapi Tuhan ingin kita setia dulu dengan hal-hal yang sekarang kita jalani saat di rumah saja. Misalnya apa ya setia di dalam rumah? Nah, kita bisa setia bersaat teduh. Kira-kira adik-adik sudah setia bersaat teduh setiap hari? Kira-kira setiap hari jam berapa ya? Wah, Kakak Vila, kalau aku saat teduh setiap jam 6. Wah, bagus itu. Kita harus melakukannya setiap hari. Kita setia untuk bersaat teduh setiap hari di waktu yang sama. Lalu setia dalam apa lagi ya? Kita bisa setia saat berdoa. Nah, kita bisa berdoa setiap hari atau berdoa syafaat. Habis bersaat teduh, misalnya kita berdoa syafaat, mendoakan orang tua, kesehatan, atau kita mendoakan teman-teman yang sedang sakit, atau kita mendoakan sekolah. Kita juga bisa mendoakan untuk kembali beribadah di gereja. Nah, kita bisa melakukan itu di waktu saat kita di rumah saja, adik-adik. Lalu apalagi ya? Kita bisa setia di ibadah IMPA, adik-adik. Kita bisa mengikuti ibadah IMPA setiap minggu karena kakak-kakak sudah menyiapkan untuk adik-adik beribadah. Kita adik-adik tinggal ikut beribadah. Misalnya adik-adik setia jam 9, setiap jam 9 hari Minggu saya harus beribadah. Atau kalau handphonenya bergantian sama mama sama papa, kita bisa beribadah jam 10 atau jam 11. Tapi harus setia adik-adik. Harus setiap minggu kita ikut beribadah. Itu yang Tuhan inginkan, kita setia untuk beribadah. Nah, kalau itu tadi setia dalam rumah ibadah. Kalau yang tadi dikatakan di ayat Alkitab ya, kita setia di rumah Tuhan. Nah, sekarang kita bisa setia menjauhi kejahatan. Wah, kira-kira apa ya? Misalnya kita tidak berbohong. Nah, Kakak Vila percaya di sini adik-adik sudah belajar untuk tidak berbohong. Apapun kebohongannya itu tidak baik adik-adik ya. Jadi kita usahakan agar tidak berbohong. Atau misalnya kita tidak iri hati. Wah, kalau iri hati kadang kita bisa membawa hati kita ke sesuatu yang tidak baik adik-adik. Misalnya karena kita iri kepada adik kita, akhirnya kita jadi menjahili adik. Atau kita iri kepada kakak kita, tiba-tiba kita ingin menjahili kakak kita karena kita iri. Nah, tidak boleh begitu adik-adik ya. Jauhi iri hati.
bilang sama Tuhan bahwa saya tidak mau iri Tuhan. Jadi minta tolong juga kepada Tuhan agar kita tidak berbohong dan tidak iri hati. Juga yang terakhir, kita menjauhi agar tidak patuh. Nah, tidak patuh itu termasuk juga berbuat dosa adik-adik. Kalau mamah bilang, tolong bantu dong mainannya dibersihkan. Nah, terus adik-adik bilang, mama aja yang bersihin. Nah, itu tidak baik adik-adik. Kita harus patuh kepada orang tua. Nah, ketika kita semua taat dan setia, di saat itulah Tuhan akan memberi anugerahnya. Ketika apa ya anugerahnya ya? Anugerahnya itu Tuhan bisa memberikan kita berkat kesukaan di rumah Tuhan. Kita bisa beribadah lagi di gereja misalnya, atau virus coronanya pergi, berkurang. Adik-adik akan diberi kesehatan. Terus adik-adik bisa tumbuh dengan baik dan bisa beraktivitas kembali di gereja. Seperti dulu lagi ya, kalau kita merayakan HUT, kita merayakannya bersama-sama teman-teman sekolah minggu di gereja, atau Natal atau Paskah, kita bisa sama-sama lagi sama-sama teman-teman di gedung gereja. Atau adik-adik yang rindu mengisi pujian di gereja. Nah, terus misalnya kalau kita ada lomba-lomba seru di gereja, kita bisa ikut lagi. Oleh karena itu adik-adik, tugas yang kita lakukan untuk mengingat firman Tuhan hari ini adalah membuat kartu janji iman. Kita akan membuat dalam 1 minggu adik-adik ya. Bahannya boleh adik-adik sediakan di sebelah sini. Bisa dibaca, ada karton, ada gunting. Terus nanti adik-adik bisa garis-garis pakai pensil, pakai penggaris. Terus ada harinya setiap hari adik-adik ya, ada tanggalnya. Kegiatannya apa aja yang ingin adik-adik lakukan, tapi harus setia melakukannya adik-adik. Habis dilakukan, nanti mama atau papa atau nenek atau kakek bisa tanda tangan di sebelahnya. Oke? Nah, kegiatannya apa aja ya? Kegiatannya apa aja ya? Misalnya contoh nih ya. Contoh kegiatannya ada bersaat teduh. Nanti kalau adik-adik sudah bersaat teduh, nanti mama tanda tangan. Habis bersaat teduh, adik-adik setia berdoa. Habis berdoa nanti mama atau papa tanda tangan. Lalu menyanyi. Nah, misalnya adik-adik biasanya setiap hari TikTokan lagu Korea. Nah, adik-adik bisa dalam 1 hari menyanyikan lagu rohani. Oke, tapi harus setia. Nah, mari kita taat dan setia. Mari kita taat dan setia dahulu melakukan perintah Tuhan di rumah sambil berdoa dengan tekun agar Tuhan memulihkan keadaan dunia saat ini dan kita bisa datang ke gereja lagi. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Amin. Nah adik-adik, bagaimana bagus ya firmannya Kak Samce ya? Bagus kakak. Iya, jadi dari firman Tuhan tadi kita tahu bahwa kita harus menjadi anak yang selalu taat dan setia. Contohnya
kita setia kepada Tuhan, kita harus rajin imbang. Iya, kita harus rajin berdoa. Dan kita berdoa itu bukan hanya mau makan saja, mau tidur, tidak. Dalam segala hal apapun yang akan kita lakukan, kita harus selalu berdoa. Nah, sekarang walaupun misalnya kita ibadahnya di rumah, kita harus tetap setia kakak. Ada lagi setia kepada pemerintah. Apa itu contohnya, Kak? Sekarang pemerintah sudah ajarkan kita harus selalu Cuci tangan harus rajin berarti ya, Kak Sanja. Dan apa nih, Kak? Pakai masker. Terus kita tidak boleh dulu bermain jauh-jauh apa itu sama teman. Tidak boleh kan kita harus jaga jarak. Iya, betul, harus jaga jarak kalau kita keluar rumah. Jangan pergi-pergi jauh-jauh dulu kali. Boleh ya. Dari rumah saja ya, Kak. Saja. Belajar di rumah, ibadah di rumah, berdoa di rumah ya Kak ya. Siap, Kak. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Siapa yang Berpegang. Iya. Masih. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ternyata kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita setia, Tuhan pasti kasih kita selalu Bahagia, betul sekali, Kak Sanja. Iya, sekarang kita mau doa syafaat ya adik-adik, duduk yang manis. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya, adik-adik, sekarang kita saatnya berdoa syafaat. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya Bapa. Kami berjanji akan setia untuk melakukan perintah Mama Papa atau perintah Tuhan ya Bapa. Tapi kami meminta agar Tuhan dapat membantu agar kami tetap setia, agar Roh Kudus-Mu selalu dapat mengingatkan kami untuk dapat setia melakukan hal-hal yang sudah kami janjikan untuk dikerjakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Maria dan keluarga. Kami juga berdoa untuk Ibu Monica dan keluarga. Kiranya mereka diberikan kesehatan, kekuatan agar selalu bisa membimbing kami, walaupun hanya lewat daring ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kakak layan yang sudah setia untuk melayani Engkau ya Bapa, setia untuk menyiapkan kami untuk beribadah setiap minggunya. Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati seluruh kegiatannya mereka ya Bapa, agar mereka selalu dapat membimbing kami dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kegiatan ARA yang akan kami lakukan di tanggal Juni nanti ya Bapak. Engkau berkati segala persiapannya agar apa yang akan kami lakukan dapat berjalan dengan baik. Tuhan,
Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau berikan obat atau dokter agar mereka juga dapat kembali sembuh dan dapat beraktivitas lagi seperti biasa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang akan ujian. Engkau berkati agar mereka dapat mengerjakan semua ujiannya dengan baik. Bapa, banyak yang ingin kami sebutkan dalam doa kami, tapi kami tahu Engkau Maha mengetahui apa yang ada dalam pergumulan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dan Kak Sarce, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Dilipat kalau misalnya adik-adik mau titip ke mama dan papa, dilipat yang rapi. Terus habis itu adik-adik bisa titipkan ke mama dan papa untuk dibawa ke gereja. Bisa juga transfer ke rekening di bawah ini. Atau adik-adik bisa scan barcode di bawah ini juga. Nah, adik-adik sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyi satu lagu, bersyukur kepada Tuhan. Ya, musik. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Adik-adik yang ada di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati persembahan kami sehingga dapat berguna bagi pelayanan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pintar ya adik-adik semua rajinnya. Doa aja. Dulu tubuhku tak begini, milik dosa dan hukum berat. Tapi ku sekarang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Juru Selamatku. Saja, mana kita sudah hampir selesai nih Kak Sarce. Tapi Kak Sarce kita mau ingatkan lagi untuk adik-adik yang ada di rumah untuk selalu apa? Tetap taat
dan setia dalam beribadah. Jadi minggu depan harus datang lagi ya Kak Sarja, walaupun di rumah aja. Iya. Dan jangan lupa juga ajak teman-temannya. Iya, ajak teman-teman Keluarganya boleh untuk beribadah. Iya, kita harus tetap semangat ya Kak ya, kita berdoa, berharap kepada Tuhan walaupun ibadahnya dari rumah. Rumah saja. Betul sekali. Nah, adik-adik berdiri yuk. Semuanya kita berdiri. Kita mau menyanyi Iya. satu lagu terakhir. Iya. Ini apa Kak Sarja? Rukun kasih. Rukun kasih. Musik. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta teman, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan ini buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan ini buktinya. Sekarang kita mengakhiri ibadah kita tegaknya ya. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Iya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sudah beribadah dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami menjadi anak yang taat dan setia. Mampukan kami ya Tuhan untuk selalu taat dan setia dalam segala hal, walaupun kami masih di rumah saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan selama 1 minggu ke depan, dan biarlah kami dapat bertemu kembali ya Tuhan dalam ibadah selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadahnya sudah selesai. Kita dadah-dadah adik-adik yuk. Dadah-dadah. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai bertemu minggu